Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan diri kita ini kesempatan untuk kembali duduk di majelis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diistiqomahkan sama Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala dari termudah dan tidak ada halangan kembali lagi. Dan semoga berdoa kita sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab taubat. Alhamdulillah. Kita masih pembahasan kita tentang bab taubat. Seseorang yang lahir di muka bumi ini
yang statusnya Islam, mereka tidak terlepas daripada namanya dosa. Tetapi orang yang di luar Islam, mereka ini ketika melakukan dosa lalu kembali di dalam Islam, bertobat kepada Allah, masuk Islam, dosanya semua diampunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dia seperti anak yang baru dilahirkan sama orang tuanya. Semalam malam Ahad, ini malam Senin, di Gomong sana ada orang bertanya kepada saya, seorang ibu-ibu. Satu orang bertanya, mengangkat tangan, "Pak Ustadz, itu pertanyaan menurut saya pertanyaan yang sangat menggetarkan hati saya." Begitu dia pegang mic, dia menangis. Dalam hati saya mengatakan, kok ibu ini menangis? Pegang. Silakan Bu, mau nanya apa? Saya katakan, "Pak Ustadz, saya mau curhat." Nangis lagi. Gak lama mau nanya lagi, nangis lagi. Sampai dia usap air matanya tersebut, saking banyaknya mengguyur pipinya tersebut. Dia katakan, "Pak Ustadz, ayah saya sudah meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, saya dulu pernah keluar daripada Islam." Kagetlah saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejak kapan? Sejak saya menikah. Begitu saya menikah, saya keluar daripada Islam. Dan saya punya 2 orang anak. Begitu sakratul maut, saya punya ayah. Ayah saya berpesan, dia tidak mengucapkan syahadat, cuma dia bilang sama saya, "Nak, balik ke Islam. Balik engkau ke Islam." Maka saya balik ke Islam pada saat tersebut. Saya terngiang-ngiang ucapan saya punya ayah. Maka saya balik ke Islam. Lalu saya tinggalkan suami saya. Dia teringat sama suami. Padahal suami saya gak ada salahnya. Kata dia, "Saya tinggalkan suami saya, apakah saya durhaka terhadap suami saya atau tidak?" Maka sebelum saya jawab pertanyaan tersebut, saya doakan ibu tersebut, semoga dia istiqomah meninggal husnul khotimah. Maka saya katakan, "Bu, ini pertanyaan ibu sangat bagus. Bisa kembali di dalam Islam. Cuma mohon maaf kalau ada salah ucapan saya nanti kalau jawab, saya minta maaf." Orang ketika dia Islam dari kecilnya, lalu dia keluar dari Islam, dihapus semua pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pahalanya dihapus. Jadi termasuk dosa yang besar adalah, naudzubillah, semoga Allah jaga kita, murtad, keluar daripada Islam. Yang tadi pahala, dosa, ketika dia balik, pahalanya dihapus semuanya sampai dikeruk sama malaikat, habis sudah itu. Habis pahala. Dosanya diapain? Dibiarkan. Selama dia murtad keluar daripada Islam, wajib dia mengqadha salatnya. Wajib mengqadha puasanya. Kewajiban-kewajiban tersebut wajib dia tunaikan lagi. Berbeda orang baru masuk Islam. Kalau orang baru masuk Islam, kawaladat ka ummu, dia lahir seperti bayi yang baru dilahirkan. 2 hukum bagi orang yang baru masuk Islam. Ada yang sunnah mandi, ada yang wajib mandi. Ada yang sunnah mandi, yang belum balik sunnah mandi, belum balik. Yang sudah balik umur 27 tahun, pastinya pernah janabah. Bagi dia begitu masuk Islam, apa hukumnya mandi? Wajib. Jadi masuk Islam itu ada 2 hukumnya, ada yang sunnah mandi, ada yang wajib mandi. Kalau yang sunnah mandi, dia belum balik, dia tidak pernah janabah, cuma sunnah bagi dia untuk mandi mensucikan dirinya tersebut. Ternyata mandi ini disebut mandi sunnah, mirip sebagaimana bab kita mandi taubat, sunnah juga kita mandi taubat. Kalau kita melakukan dosa besar, nih saya umpamakan begini Bapak. Kata hadis Rasul di hadis kalau nggak salah yang ke-17 dari hadis Arba'in Nawawi, Rasul mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Kata 3 pesannya Rasul. Ketika engkau, kata Rasul, hendaklah engkau ini bertakwa kepadaku dalam keadaan semua keadaan baik gembira maupun senang. Dari hadis ini ada 4 kondisi manusia. Ada orang bertakwa kepada Allah dalam keadaan senang maupun susah.
Senang dia dekat sama Allah, susah pun dia cari Allah. Senang dia cari Allah, susah dia cari Allah. Kelompok pertama, inilah yang dia pingin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dia pingin sama Allah Subhanahu wa taala. Kelompok kedua, ada orang begitu senang ingat Allah, begitu susah enggak mau ingat Allah, dia cari dukun. Ada kan yang model begitu? Jelas apa tidak? Hah? Ada apa tidak? Begitu lapang rezekinya, enak rezekinya lancar, masih enak sholatnya, dia didorong dengan keduniaannya, dia bersandar dengan keduniaannya, enak gak ada apa-apa. Begitu diturunkan rezekinya sama Allah, mulai gelisah, mulai dia tidak naik masjid. Karena kenapa? Jabatan ekonominya mulai diturunkan sama Allah. Kata dia, sudah capek saya berdoa, jalan lainan ini, kata dia. Ini orang pas senang ingat Allah, pas susah tidak ingat Allah. Dia tingkat kedua dia. Ada orang pas senang gak ingat Allah, pas susah baru ingat Allah. Pas ada harta berfoya-foya dia habiskan untuk kelalaian. Begitu habis harta tersebut, ngadu sama Allah. Ya Allah, habis. Embungnya habis. Embung bahasanya? Hah? Apa bahasa embung? Uang. Ya, habis. Ada masalah ini Allah. Ini kelompok ketiga. Ada model kelompok keempat yang enggak paling disenang sama Allah, paling dibenci sama Allah. Siapa itu? Susah senang enggak pernah ingat Allah. Senang enggak mau ingat Allah, susah enggak mau ingat Allah. Orang seperti ini, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, banyak meninggal suul khatimah. Senang dia berfoya-foya, susah dia cari jalan yang lain, nggak mau ngadu kepada Allah. Padahal Islam namanya bagus, namanya Hasan lagi, bukan Hasan di depan ini mas. Hasan itu artinya bagus. Makanya ada hadis urutan kedua namanya hadis Hasan. Jelas? Hadis paling tinggi sahih, Hasan baru dhaif. Kalau Hasan di depan ini dia dhaif, lemah dia. Cuma kita berusaha menguat-nguatkan diri. Kita kan sama-sama umat akhir zaman kan. Akhir zaman tuh kurang lebih lah, iman tuh keluar masuk. Kadang beriman, kita berusaha saja ini, lagi ikhtiar sama-sama nih, baca hadis, ingat hadis Rasul, semangat lagi, ya Allah ucapan Nabi ini, ucapan Nabi. Begitu ingat ya Allah ucapan Nabi ini, ucapan Nabi. Ada ngerim kita, kalau kita dengar ucapan Nabi ini, naik sedikit iman kita. Ya Allah, naik. Kadang-kadang pas kita lagi di masyarakat, di kantor, di toko, di ladang, tiba-tiba terngiang ucapan, ya Allah ucapan Nabi, ucapan Nabi. Saya boleh cerita apa tidak? Hah, Ibu, saya boleh cerita? Ada orang, nggak tahu saya pernah cerita apa tidak di sini. Ada anak muda, anak muda. Anak muda ini nakalnya minta ampun, bertobat kepada Allah. Dia ngelihat syekh di masjid, wah ini syekh ini banyak muridnya kan. Saya mau berguru sama dia. Masuk ke masjid, bilang sama syekhnya tersebut, wahai syekh, saya mau berguru sama engkau, boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Kata siapa? Syekh tersebut. Apakah boleh saya tinggal sama engkau? Kata syekhnya, saya enggak punya rumah, saya ngontrak tinggal sendiri. Engkau tinggal saja di masjid. Lalu bagaimana cara saya makan? Nanti saya kirimkan engkau makanan. Tapi sisa makanan saya sisa 1 bulan. Enggak tahu sebulan setelahnya nanti gimana, saya enggak tahu. Ya enggak apa-apa. Sebulan pertama dia makan enak. Bulan kedua syekhnya bilang kita sama-sama puasa. Saya puasa, engkau juga puasa. Supaya kenapa? Kok syekhnya mengatakan seperti itu? Supaya tidak memberatkan dia. Memberatkan apa? Memberatkan dia dalam arti apa? Saya puasa, engkau juga puasa. Kalau dia katakan engkau puasa, tapi dia tidak katakan dirinya puasa, wahai syekh tersebut, nanti berat nyangkanya dia saja. Sama seperti orang ngadu kepada Rasul, ya Rasul, saya lapar sekali. Dia tunjukkan 3 batu, tapi Rasul bukakan perutnya, ternyata 5 batu. Untuk menandakan apa? Jangan kau merasa keberatan gitu. Rasul saja seperti ini gitu. Makanya firman Allah dalam bab puasa, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kata, coba lihat kata Allah. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa.
muncul pertanyaan, apa kita saja puasa ini berat puasa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kalian puasa juga. Gitu maksudnya. Supaya kenapa? Tidak memberatkan kita gitu. Ternyata orang-orang dulu puasa juga. Syekh ini bilang, saya puasa, engkau puasa juga. Oh iya. Hari pertama puasa, hari kedua puasa, hari ketiga puasa. Berbukanya korma sama air saja. Korma air, korma air, korma air. Beda kita korma, kolak, apalagi yang lain, nasi. Lain es campurnya lagi. Lain habis tarawih. Lain pas duduk-duduk. Lain habis tahajud lagi. Lain pas sahur lagi. Wih, genap sudah. Apa yang terjadi? Lapar sekali. Ya Allah, kata dia. Anak muda yang biasa dia nakal kok disuruh puasa gitu. Aduh, kata dia. Hadir majelis syekhnya penuh masjid. Dia duduk paling belakang, dibisikin sama setan. Ya anak muda, bagi engkau sudah halal mencuri. Sudah halal, sudah mencuri. Begitu syekhnya kasih contoh hadap sana, dia nyelinap langsung keluar, naik ke atas genteng rumah orang. Begitu naik ke atas genteng orang samping masjid, dia naik lapar cari makanan, lapar sekali. Seakan-akan lambungnya sudah nyempit. Dia buka genteng pertama. Ya Allah, salah saya bukanya. Ada orang lagi nenun baju. Cepat-cepat dia lari, takut dia dilihat, lupa dia tutup genteng. Pergi ke rumah kedua, buka lagi gentengnya agak besar. Salah, ternyata ada orang lagi buat, yaitu dari jildun, kulit kambing dia buat jaket. Salah, ini bukan dapurnya. Salah, pergi saya masuk. Lompat ke rumah ketiga yang lebih besar lagi, buka. Subhanallah, pas dapur saya buka. Pas dapur. Turun tangga. Dia buka panci. Tahu panci kan? Tahu apa tidak? Kalau nggak tahu, dihapus kakaknya dari orang sini nanti. Begitu dia buka panci tersebut, kosong rumah orang. Ternyata orang yang di rumah sedang masak terong. Dia sudah masak apa? Kalau bahasa kitanya dalcan, campur apa namanya? Kacang hijau. Dia masak. Dia lihat, subhanallah, pas betul. Dia makan. Begitu dia makan, ingat ucapannya gurunya, dia ngutip satu hadis. Subhanallah, nama orang beriman tuh kadang-kadang Allah kirimkan hadis Rasul di telinganya. Karena kenapa? Sering duduk di suatu kajian, seret datang itu. Ketika dia melakukan dosa, seret masuk itu telinganya. Seperti ada yang bisikin dia, hei fulan, ingat hadis Rasul. Barang siapa yang meninggalkan karena Allah suatu yang haram, maka Allah akan ganti dia yang suatu yang terbaik. Hadis Rasul bilang, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, maka Allah akan ganti dia yang terbaik. Maka dia muntahkan. Ya Allah, kata dia, salah ini, salah. Saya mencuri. Dia muntahkan, naik lagi, lupa dia tutup gentengnya, lari. Dan duduk majelis taklim lagi. Apa lagi, ya Allah, kata dia. Sakit perut. Sakit apa? Begitu sakit perut, tutuplah majelis gurunya. Datanglah dua orang perempuan, ibu dan anak. Anaknya cantik sekali. Datang ibunya ngomong sama Syekh, tolong carikan suami buat anak saya. Anak saya ini janda, ditinggal meninggal. Baru akad nikah tadi pagi, malamnya meninggal suaminya. Malamnya meninggal. Tapi udah selesai iddahnya. Udah selesai iddah. Tolong carikan suami buat anak saya. Oh bentar, saya punya murid satu. Dipanggil, kemari. Tahu. Kemari. Ada apa? Kok pucat? Saya lapar, wahai Syekh. Puasa hari ini, katanya. Saya lupa nanya sama engkau. Engkau udah nikah apa belum? Belum, katanya. Mau nikah apa tidak? Mau kalau disuruh nikah, ditanya. Tapi saya nggak punya pekerjaan, kata dia. Makan saya nggak bisa. Sudah engkau mau nikah apa tidak? Iya mau. Diakad sama syekhnya di masjid. Diakad. Sunnah orang akad di masjid. Diakad. Begitu diakad, ibunya senang sekali bahwa dia dapat menantu dari masjid. Ditunjukkan sama syekh. Kata ibunya, ngatakan, bawa pulang suami engkau, ibu mau ke pasar. Ayo.
Jalan sama suami ke bawah. Di mana rumah engkau? Dekat masjid, kata dia. Dekat masjid. Mulai dia takut. Takut. Ya Allah, kata dia. Jangan-jangan rumah pertama itu saya lupa tutup gentengnya, kata dia. Jalan dia. Ini dia, bukan, lolos dikit, kata dia. Alhamdulillah. Jangan-jangan rumah kedua lebih besar gentengnya, saya buka ini. Lolos dia. Rumah kedua. Begitu mau lewat rumah ketiga, dia cepetin jalan. Cepet-cepet dia aja jalan. Takut dia ini yang laki. Kata suami istri, kemarin ini rumah kita, kata dia. Ternyata rumah keberapa? Ketiga. Kata dia, ya Allah, dia tempat saya nyuri. Mulai dia pucat pada saat itu. Begitu masuk duduk, disuruh duduk sebentar ya. Tadi sebelum saya hadir pengajian, saya udah niat masakin buat calon suami saya. Begitu dia masuk dapur, teriak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata dia. Teriak, ada apa wahai istriku? Ada pencuri masuk di atas genteng, kata dia. Terbuka, kata dia. Suaminya bingung mau ngaku apa tidak ini, kata dia. Dia lihat pancinya belum ditutup, ada terong sudah dibuang. Tadi saya masak 3, 1 dibuang sama dia. Wahai istriku, sebenarnya saya nyuri tadi. Ngelihat nih, loh, bukan kau tadi di majelis taklim? Iya, tapi saya kelaparan. Lalu kenapa engkau muntahkan sesuatu tersebut? Apa engkau ucapkan? Saya teringat hadis Rasul, barang siapa yang meninggalkan karena Allah suatu yang haram, maka Allah akan ganti yang terbaik. Nangis istri. Apa yang dia tangis? Mungkin sebab ini Allah nikahkan saya dengan engkau. Hari ini, makanan ini, rumah ini, dan saya adalah milik engkau gara-gara engkau meninggalkan sesuatu yang haram tersebut. Maka saran saya, yang ibu-ibu yang belum nikah masak terong. Bapak-bapak yang belum nikah pulang pengajian tidak usah jalan di start, naik ke atas genteng orang. Carilah, buka genteng satu-satu dibuka. Kata Pak Kadus bilang, kira hantu kita nanti. Cuma bukan itu pelajarannya, bukan masak terong atau bukan naik genteng. Pelajarannya apa? Meninggalkan karena Allah. Meninggalkan karena Allah. Hadis yang kedua tadi, dia katakan sama Rasul, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini dia pelajaran kita. Yang dikutip di hadis 17 kalau nggak salah, di hadis 40. Hendaklah engkau mengikuti, kata Rasul, kalau engkau melakukan dosa, tutuplah dia dengan kebaikan, hapuslah dengan kebaikan. Kalau ibarat bahasa saya, setiap orang melakukan dosa, dia gali tanahnya, lekuk dia. Semakin besar dosa yang dia lakukan, semakin besar lekukannya. Tetapi cara nimbunnya tersebut yaitu dengan melakukan pahala, melakukan amal ibadah, dia timbun lagi. Inilah menimbun dosa yang tadi. Ketika dia ngelekuk, dia di dalamnya. Lalu bagaimana cara menaikkan tanah tersebut? Dia sedang di dalam, yaitu caranya, yaitu bila dia melakukan pahala, maka dia naik sehingga dia jadi normal. Ketika hujan turun, ketika sesuatu yang turun, hujan itu cari tempat lekuk, tempat dia menggenang. Betul apa tidak? Hah? Begitu juga bala, begitu juga azab. Azab itu turun, ngelihat di mana lekukan yang banyak. Kalau lekukan ada di badan kita, dia turun ke kita. Jelas? Kalau nggak ada lekukan itu di dalam diri kita, maka dia nggak turun ke kita. Makanya Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab berucap, setiap orang melakukan dosa kecil saja, bukan dosa besar, melakukan dosa kecil, maka timbullah titik hitam dalam hatinya, yang itu akan hilang setelah 3 hari. Efeknya menjadikan dirinya gelisah dan sedih dan gundah. Jadi ada tiba-tiba kita sedih, gelisah, itu sebab apa? Efek dosa. Ada lekukan kecil, caranya ditimbun pelan-pelan, naik, dihilangkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau lekukannya besar, berarti harus tanah banyak kan? Gimana cara? Mandi taubat, sholat taubat, minta ampun sama Allah. Jelas seperti itu.
Tinggal kita lihat lekukan kita masih apa enggak. Lekuk di sini kita banyak kita buat sesuatu, semakin banyak turun sesuatu, nimbun air tersebut menggenang di sana. Maka caranya yaitu bertobat kepada Allah. Mari kita dengarkan hadis Nabi Muhammad SAW, lanjutan daripada kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fil arfalati rawahu Bukhari wa Muslim wa fi riwayat li Muslim Allahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardin فانفلتت منه وعليه طعامه وشرابه فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من رحيلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah Zat yang Maha Kuasa kalau melihat ada hambanya bertaubat kembali yang tadi yang di luar Islam kembali ke dalam Islam, bagaimana digambarkan sama Rasul kegembiraan Allah ini. Gembira orang manusia sebagian, ada orang sebagian dari manusia, sebagian dari kita kalau gembira dia bernyanyi, sebagian dari kita saking gembiranya dia buka baju. Sebagian orang yang gembira dia teriak-teriak mengungkapkan kegembiraannya. Dan Allah melihat hambanya kembali kepada Allah tersebut, Allah pun gembira. Dan Rasul menyampaikan rasa gembira Allah ini, mengumpamakan sama Rasul, Allah lebih gembira ketika melihat hambanya bertobat melebihi daripada seorang hamba yang kehilangan ontanya. Kata Rasul mengumpamakan, ada orang, kata Rasul dalam hadis sahih, ada orang naik onta, isi ontanya penuh makanan dan minuman, naik onta. Begitu naik onta lewatlah padang pasir, dia ngelihat ada pepohonan, tidurlah di sana, markir sebentar, nggak ada orang sama sekali, tidurlah di sana. Bangun-bangun, ontanya hilang. Ontanya apa? Di tengah padang pasir nggak ada orang, ada pohon di sana. Lalu dia berteduh, dia ikat ontanya, ada makanan untuk makanan 2 bulan. Lalu ontanya hilang, makanan minuman hilang. Ya Allah, onta hilang. Kira-kira kalau kita seperti itu bagaimana? Hah? Bagaimana? Bingung sudah, mau guling-guling panas, padang pasir. Mau stres juga gak ada dokter, tinggal nunggu malaikat Israel. Ya Allah, bagaimana? Mau teriak cari keliling padang pasir gak ada kelihatan. Nama padang pasir tuh kalau kita teriak jauh kedengaran karena gak ada temboknya, gak ada yang halangi. Pandangan lebih jauh, gak ada kelihatan, sama sekali gak ada kelihatan. Mana onta saya? Tidur siang, tidur malam, gak ada. Berdoa, gak ada. Subhanallah, begitu dia tidur berapa hari setelah bangun-bangun dia dapati ontanya di depannya dia. Itu kata Rasul. Bagaimana rasa senang orang yang tadi dia cari sudah mustahil dia ketemu, tiba-tiba dia datang di depannya sendiri sambil dia tidur, tiba-tiba talinya ada di sini. Jelas? Ada ontanya. Bukan dia dibangun, bukan mimpi ya, bukan mimpi. Bagaimana rasa gembira orang tersebut? Sampai Rasul mengumpamakan, kata Rasul, sampai dia berdoa salah doa, tapi Allah maklumin. Apa doanya? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, kata. Ya Allah, engkau ini adalah hambaku dan saya adalah Tuhan engkau. Tuh katanya berdoa, saking senangnya. Hadis sahih loh ini. Ya Allah, terima kasih, engkau ini adalah hambaku dan saya ini adalah Tuhan engkau. Ya Allah, terima kasih engkau telah kabulkan doa saya. Kan bingung malaikat yang doa. Rasa gembira yang terucap ini Allah maklumin saking senangnya.
Kan ada orang mengungkapkan gembira saking gak kuatnya, saking gembira, meneteskan air mata. Ada sebagian orang sujud syukur. Ada kadang-kadang salah yang keluar ucapan. Kalau seandainya orang sengaja mengucapkan seperti ini dalam keadaan sadar, dia bisa keluar daripada Islam. Keluar dari Islam. Kan ini kata-kata mengeluarkan orang dari Islam kan? Ya Allah, engkau ini adalah hambaku. Loh, kan salah nih. Dan saya ini adalah Tuhan, ngaku Tuhan. Saking senangnya. Tetapi Allah ngelihat hamba seperti ini saking senangnya. Jauh Allah lebih bangga dan lebih senang ngelihat hambanya yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang pelaku buat dosa, pelaku buat maksiat, yang dulunya anaknya nakal, yang dulunya anaknya pakai narkoba, yang dulunya anaknya minum khamar, yang dulunya anaknya nggak nurut, tiba-tiba nurut, gimana senang orang tua itu? Kan gembira dia. Ya Allah, tobat anak saya. Yang dulu setiap hari gas hilang, setiap hari motor digading, setiap hari kunci lemari sudah dikunci berapa kali, bisa tembus juga. Uang disimpan di mana, ditahu saja. Emas ditaruh, dihilangin juga. Tiba-tiba tobat ini anak. Gimana senang ibu tersebut? Pasti senang. Ketika Allah melihat hambanya yang kembali kepada Allah, Allah jauh lebih senang ketika seperti onta yang hilang tadi. Kan kita ngerasain, coba kita posisi kita punya onta. Oke, gak kegambar kita onta, mobil sudah. Karena harga dulu, harga onta ini sama seperti harga mobil. Tiba-tiba kita bangun di tengah jalan istirahat. Saking enak tidur kita, diangkat sama perampok, ditidur pinggir jalan, mobilnya bawa lari. Jelas? Dibawa lari. Bangun-bangun kita di pinggir jalan, mobil dibawa lari. Gimana coba? Ada orang ngadu sama saya di Gelogor. Dia bisikin sama saya, ponakan tuan guru, Ustaz tahu yang panjang rambut itu kan? Iya, dia kenapa? Kemarin dia lunas, motornya baru dia lunas. Hari dia lunas, hari itu dia dicuri. Saya bisikin, hebat perampok itu. Begitu lunas baru dia curi. Tapi dia bingung. Begitu lunas baru dia dicuri. Kan bagaimana rasanya? Insya Allah kepukul. Lawan kata hadis ini, Allah sangat membenci bagi seorang yang menutup temannya untuk bertobat, menghalang-halangi orang bertobat, atau mengejek orang bertobat kepada Allah. Baru dia bertobat. Hati-hati. Kita dibenci semua. Baru dia mengadu kepada Allah. Dulunya dia hati-hati. Menghalang-halangi orang bertobat. Ada orang pakai ngerjain sesuatu lalu dia bertobat kepada Allah, lalu dihalang, percuma, paling seminggu, ntar kumat lagi. Dia ejek seperti itu. Dia downkan seseorang, tapi tidak dia naikkan sesuatu untuk kemauannya untuk bertobat kepada Allah. Maka hamba tersebut walaupun soleh dibenci sama Allah Subhanahu. Maka janganlah kita mengejek orang yang bertobat kepada Allah. Jelas apa tidak ini? Ibu-ibu jelas? Makanya kita dianjurkan, mungkin tadi pagi kita buat dosa, siang kita buat dosa, sore kita buat dosa, malam kita buat dosa. Dan paling banyak dosa itu pada malam hari. Paling banyak dosa itu pada malam hari. Dan paling banyak pahala, besar pahala itu pada malam hari. Saya tanya, mana lebih banyak dosa itu, malam apa siang? Malam apa siang? Malam apa siang? Sama. Siang. Malam. Kalau siang orang terang-terangan nggak berani. Kalau malam sepi orang, nggak ada yang tahu. Banyak berbuat kemungkaran. Kalau siang kita lihat jarang orang buat dosa, kesana kemari, kesana kemari. Tidak kita lihat langsung. Tapi malam-malam banyak orang buat dosa. Jelas? Malam ini tempat keutamaan paling besar dan buat dosa di sana paling besar. Bahkan dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, nih saya jelaskan. Dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah dijelaskan di sana ba'dal isya, setelah salat isya makruh bicara keduniaan.
Semakin malam semakin makruh. Itu bicara dunia. Hukumnya bicara dunia habis isya makruh. Semakin malam semakin makruh. Isya. Kecuali li ta'lim, kecuali untuk ta'lim atau ibadah, dijelaskan di kitab Muqaddimah. Semakin malam kita ngobrol kurang manfaat. Kecuali kita lagi diskusi, duduk sama orang soleh dulu, nggak apa-apa sampai tengah malam. Tapi kalau duduknya tersebut sambil pakai gitar, sambil apa, semakin malam semakin terus keras makruhnya, makruh tambah keras. Makanya setelah salat isya malam itu paling banyak keutamaannya. Lailatul Qadar itu turunnya pagi apa siang apa malam? Isra Mi'raj itu malam apa siang? Semua rata-rata malam. Yang besar-besar itu malam turun. Malam. Jarang yang siang sama apa? Pagi. Apalagi coba yang malam? Hah? Apa? Kenapa? Nuzul Quran. Nuzul Quran malam apa siang? Kalau di kampung saya, Pak Ustaz, di tempat saya siang acaranya. Kata dia ini. Di kampung saya berarti siang turunnya, kata dia. Enggak, malam. Masya Allah. Belnya. Ini bel pulang. Lanjut apa cukup? Satu hadis lagi. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a syams min maghribiha, rawahu Muslim. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diambil dari Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais, nama aslinya Abdullah bin Umi Maktum, muadzin Rasul yang buta. Ada muadzin Rasul dia buta. Muadzin Rasul ada 3, Bilal, Abdullah bin Qais, Abdullah bin Umi Maktum tuh buta, nggak ngeliat. Cuma beliau ini dia tak pernah diingatkan. Udah masuk isya, kayak kita tadi ini titit isya, jelas titit maghrib. Abdullah bin Qais ini walaupun buta, dia nggak pernah diingatkan. Udah masuk subuh. Karena kenapa? Dia tahu baunya sholat itu. Dia cium, subuh udah masuk. Ada baunya, dia bisa cium. Hebatnya sahabat Nabi. Zuhur, bau zuhur. Kalau kita Indomie, tahu bisa karena kita sering. Itulah beda hidung kita sama hidung sahabat. Hidungnya sahabat tuh sama matanya sahabat sama mulutnya beda. Karena kenapa? Mandang Rasul, cium baunya Rasul, lisannya keluar ngaji. Dia lihat langsung. Sehingga apa? Ada sesuatu. Ada sahabat kalau dia sholat subuh, sababahnya, telunjuknya dia bisa nyala kayak senter. Karamat, kelebihan dia. Ya. Kalau kita kan senter HP lah di bawah. Nyala. Kelebihan banyak, kelebihan sahabat banyak sekali. Sahabat-sahabat Nabi. Makanya orang yang terbaik itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat. Nah ini dia, muadzin Rasul. Pernah dulu muadzin Rasul ini izin sama Rasul. Rumahnya jauh dari masjid. Datang dia sama anaknya dituntut. Ya Rasul, bolehkah saya tidak ke masjid? Muadzinnya, bolehkah saya tidak ke masjid? Muadzinnya itu. Kata Rasul, kenapa? Saya tidak ngelihat, tidak ada yang tuntut. Naam, kata Rasul. Dalam kitab Bulughul Maram itu, naam, iya. Begitu dia balik, dipanggil lagi, kemari. Balik lagi. Ada apa ya Rasul? Apakah atas mau azan? Apakah engkau dengar azan? Naam, saya dengar azan. Kalau gitu, engkau tetap ke masjid. Coba. Itu kata Rasul. Yang buta saja suruh ke masjid. Apalagi yang enggak buta. Kita dikasih mata berapa? Hah? Yang benar. 2 apa 4? Hah? 4. Ada kan mata kaki? Kata Rasul mengatakan, Inna Allah Ta'ala yabsutu. Allah membentangkan rahmatnya. Di sini yadahu, tangannya, tapi diterjemahin. Jangan kita gambarkan Allah itu punya tangan. Namanya mujassimah. Tidak boleh menggambarkan Allah ada tangan, ada kaki. Tidak boleh. Maksudnya rahmat Allah dibentangkan setiap malam bagi orang yang berbuat dosa di pagi hari. Dibentangkan rahmat. Cepat, lebih dekat, cepat. Jadi kalau orang tobat malam itu lebih cepat diterimanya tobatnya sama Allah. Pas sendirian dia ngadu. Ya Allah, sudah cukup ya
Dan Allah membentangkan yaitu rahmatnya di siang hari bagi orang yang berbuat dosa malam hari. Sampai kapan ini aturan Allah berlaku seperti ini? Sampai terbit matahari dari barat. Tadi pagi terbit timur apa barat? Yang benar. Sebagian kita tadi nggak ngeliat matahari karena ngelihatnya pas sudah terbit, subuhnya lolos. Jadi nggak lihat matahari. Kalau matahari sudah terbit dari barat, bukan langsung kiamat ya, bukan langsung kiamat. Cuma tutup pintu taubat. Itu tempat penuh masjid. Masjid kan penuh. Dia mau buka Quran, nggak ada lagi Quran itu, nggak ada tulisannya. Di hafalan orang diangkat, nggak diingat lagi Al-Quran. Mau tobat, mau nangis sudah nggak bisa, sudah tutup, ditutup. Maka mumpung masih dari timur, jangan sampai dia sampai barat. Begitu dia salah tidur, dia lihat matahari, ya Allah ke barat dia ini kata. Gara-gara dia salah tidur, hadap tidurnya salah. Kalau masih dari timur kayak tadi, maka bisalah kita bertobat kepada Allah. Sebaik-baik tobat itu pada malam hari sebelum tidur, sholat witir 3 rakaat 2-1 dan niat juga sholat taubat 2 rakaat. Ya Allah, mungkin pagi tadi sampai terus saya minta ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu. Jelas seperti ini? Dipersilakan kepada bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan dulu dari bapak-bapak, silakan. Assalamualaikum. Kangen kita sama Pak Haji, lama kita tak ketemu. Langsung permulaan langsung. Kebetulan kita mau berdoa. Iya. Jadi yang bertanya, Ustaz, 3 golongan manusia yang Allah haramkan untuknya surga. Haramkan untuknya? 3 golongan manusia yang Allah haramkan untuknya masuk surga. Iya. Apa itu? Itu sifat dayus. Apa? Sifat dayus. Apa? Sifat dayus. Oh, dayut. Iya, dayut. Iya. Pertanyaannya? Apa itu dayut? Iya. Pertanyaan saya tadi, 3 golongan manusia yang Allah haramkan surga untuknya. Oh, apa itu 3 golongan? Masya Allah. Dia udah tentukan 3 itu. Ini saya seperti ujian nasional ini. Biasa kalau saya ditanya itu biasa begini. Apa itu dayut? Pak Ustadz, itu pertanyaan. Ini sudah ditentukan. Sebutkan 3 orang-orang yang dilarang masuk surga. Ini ujian bagi saya. Bagus pertanyaan Pak Haji. 1 sudah dikasih bocoran ya. Dayut. Apa itu dayut? Dayut itu orang yang cemburu, tidak ada rasa kecemburuannya terhadap anak dan istrinya yang dibawa sama bukan mahramnya. Dibonceng istrinya, dia biarkan. Dibonceng anaknya sama orang lain, dia biarkan. Tidak ada rasa kecemburuannya tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? La yadkhul jannah ad-dayyut, tidak akan masuk surga yaitu orang dayut. Rasa kecemburuan. Banyak kalau kita mau lihat hadis ucapan la yadkhul jannah, la yadkhul jannah, la yadkhul jannah, banyak. Tidak masuk surga, tidak masuk surga, tidak masuk surga. Salah satu ucapan Rasul, tidak masuk surga yang seseorang ini memiliki rasa kibir, rasa sombong walaupun sebesar biji sawi. Disebutkan. Salah satu dosa yang besar yang tidak mungkin orang masuk surga yaitu salah satu asyirku billah, syirik kepada Allah. Tetapi dia level pertama syirik. Seandainya dia bertobat dari dayut, dia paksa dirinya, ada rasa kecemburuan pada saat tersebut. Cemburu, dia paksa. Ada rasa cemburunya tersebut. Dia tidak biarkan anaknya tidak pakai jilbab. Tetap diperintahkan anaknya pakai jilbab. Jadi kalau ada orang tua nasihati anaknya suruh pakai jilbab, ketahuilah orang tua itu sayang sama anak itu. Kalau ada kakak atau adik atau orang lain nyuruh kita pakai jilbab, itu tandanya dia sayang sama kita. Dia tidak biarkan kita. Karena kenapa? Besok di akhirat, tadi saya bawakan ini kisah. Besok di akhirat ada seorang istri, dia nuntut suami.
Ya Allah, ini suami saya, tolong kau masukkan dia duluan ke neraka. Dia kenapa, kata Allah? Dia kenapa? Dulu di dunia dia tidak pernah ngajarkan saya tentang syariat, tidak pernah ngajarkan saya tentang ibadah. Dia biarkan saya terbuka aurat saya. Hati-hati suami yang seperti itu. Jadi kalau ada orang melarang kita untuk kebaikan, tandanya dia sayang terhadap kita. Jangan dia katakan orang tuanya, orang tua saya nggak ngerti zaman. Atau dia mengatakan, kan saya masih muda, nggak apa-apa dah. Kan dulu Umi dulu begitu juga, ibu juga begitu. Jangan kita katakan seperti itu. Mungkin masa lalu orang tua kita juga tidak jelas. Bagus pertanyaan tentang daya. Ya, pertanyaan kedua silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, ada pertanyaan. Sebentar. Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kemarin ada orang yang bertanya, bagaimana caranya kita meyakini Rasulullah, sedangkan kita tidak pernah melihat Rasulullah. Gimana cara kita menjadi Rasulullah? Bagaimana cara kita meyakini Rasulullah, sedangkan kita tidak pernah melihat? Itu pembicaraan. Kemudian pertanyaan saya, apakah bisa dikatakan dia keluar dari Islam? Kemudian pertanyaan kedua, ketika dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia meninggal, apakah disolatkan ketika dia meninggal? Ya, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita meyakini Rasul ketika kita yaitu tidak melihat Rasul? Dilihat orang yang bertanya. Ini pertanyaan dia meremehkan atau memang mau cari tahu? Salah satu Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana cara engkau hidupkan orang yang mati? Itu pertanyaan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Apakah wahai Ibrahim kau tidak yakin sama saya? Saya yakin, cuma caranya bagaimana? Jelas? Boleh bertanya begitu untuk meyakinkan hati. Kita lihat yang bertanya ini, apa niatnya untuk ngeremehkan? Bagaimana cara kita? Tidak mungkin sudah gitu. Kata dia, ini kan meremehkan. Tapi kalau niatnya bertanya, memang betul, gimana caranya? Kita lihat posisi. Saya tidak tahu yang bertanya ini bagaimana. Tergantung dia bertanya sama kita. Kalau niatnya meremehkan, dia bisa keluar daripada Islam. Jelas? Bisa keluar daripada Islam. Tetapi kita tidak bisa menghukumi langsung dia kafir. Tetap dia meninggal karena dia sholat, dia syahadat. Dia tetap ketika dia meninggal, diposisikan jenazahnya, dikomplekkan sama orang-orang Islam. Berbeda halnya tentang masalah sholat. Di dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, di mazhab Imam Syafi'i, ada dua kelompok orang yang meninggalkan sholat. Disebut namanya tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat ini ada dua kelompok. Yang pertama, dalam kondisi kaslan, malas, atau dalam kondisi jahadun, ingkar. Jelas? Kondisi dia ingkar. Kalau dia meninggalkan sholat, kenapa engkau tidak sholat subuh? Kenapa engkau tidak sholat zuhur? Kenapa engkau tidak sholat asar? Saya malas, kata dia. Apakah engkau tahu dia wajib? Iya, cuma malas saja. Nah, orang seperti ini boleh, ingat ya, boleh hakim memotong kepalanya. Ini dalam mazhab hakim ya, bukan kita. Jangan kita langsung praktekkan nanti nih. Jelas? Ini halal, jangan. Nanti banyak habis, orang nanti banyak diumumin. Dipotonglah kepalanya nanti sama hakim. Begitu dia meninggal, disolatkan di masjid dan dikuburkan sama orang-orang di luar dikuburkan sama orang-orang Islam. Tetapi kalau dia ingkar, kenapa engkau tidak salat zuhur? Kenapa engkau tidak salat asar? Kata dia, wajib salat itu cuma 3 kali. 3 kali. Tidak wajib, kata dia. Yang wajib subuh, zuhur, sama maghrib. Misal. Sisanya tidak wajib. 3 kali. Atau dia katakan tidak wajib orang sholat. Ingkar berarti. Mengingkar? Mungkin. Orang seperti ini boleh dia dibunuh dan nanti tidak disolatkan dan dikuburkan di komplek orang-orang di luar Islam. Intinya tergantung yang bertanya. Kalau dia bertanya mengingkari,
mengingkari tentang hukum Allah, bisa dia keluar daripada Islam. Jangankan seperti itu. Jangankan seperti itu. Dalam kitab Bushrul Karim, orang yang mengingkari tentang siwak, tahu siwak gak? Dia katakan ini bukan sunnah Rasul. Kata dia, bisa keluar daripada Islam. Itu kalau di kitab Bushrul Karim. Boleh baca di dalam kitab Bushrul Karim bab siwak, bab tentang siwak. Karena kenapa? Hadis tentang siwak ini mutawatir. Apa mutawatir? Lebih daripada 70 riwayat. Banyak hadisnya. Hadisnya. Jelas seperti ini. Nah, kita lihat yang bertanya tersebut. Tapi tidak langsung kita hukumin dia kafir. Seperti itu. Silakan. Kemarin Allah menutupi 5 hal dari 5 hal. Ada kurang 1. Kurang berapa? 1. Kan saya bilang suruh ketinggal. Kata dia kurang, kan Allah menutupi 5 hal dari 5. Ustadz baru sampaikan 4, Pak Ustadz sisa 1. Kan saya bilang suruh kemana? Ketinggal. Dia nggak ketinggal, maunya dimontong aja. Ya, ada pertanyaan lagi, bapaknya? Tidak ada, kita oper ke ibu. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan kasih mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, namanya tentang riba. Riba. Apa hukumannya orang yang memakan riba, dan riba itu mungkin mendatangkan musibah. Dan yang kedua arti al-waqtu kasai. Sekian darinya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tentang riba. Ya Allah. Mohon maaf. Saya harus sampaikan karena pertanyaan. Jangan salahkan yang nyampaikan, salahkan yang nanya. Apa hukum riba? Tidak ada hukum yang paling mengerikan di dalam Al-Quran kecuali tentang riba. Paling besar ancamannya. Apa kata Allah? Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Ketika orang memakan uang riba, minjem uang riba, maka dia telah mengumumkan perang bersama Allah Subhanahu. Dia memandangkan perang sama Allah dan Rasul. Dan sekecil-kecil dosa riba itu sama besar dosanya seperti orang yang tubuhi ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri. Tanpa dia sadar, dia sholat rajin, dia kajian rajin, tapi minjem uang riba, setiap malam dia setubuhi ibundanya, ibu kandungnya. Kalau saya bawakan lagi hadisnya nanti tambah ngeri lagi. Yang jelas cukup dan 2 itu saja. Merinding kalau dengar uang riba. Jadi yang sudah berkaitan dengan riba, selesaikan, jangan minjem lagi. Itu sama. Selesaikan, jangan minjem lagi. Bukan berarti dilarang riba, kalau gitu jangan dah saya bayar. Tetap dibayarlah. Kita punya utang sama orang. Jelas? Diselesaikan, jangan minjam lagi. Apa arti al-waktu kasayf? Waktu itu seperti pedang. Artinya. Maksudnya apa? Cepat sekali menebas kita. Tidak bisa kita ulang. Yang tadi sore kita mau ulang lagi nggak bisa. Udah terlewat, dan itu yang tadi kita akan ditanya sama Allah. Ditanya, ngapain tadi habis asar? Mengulang nyeselin itu nggak bisa kan? Yang tadi udah terlewat. Suatu yang sudah terlewat tidak bisa kita balikkan, dan itu yang kita lewati nanti kita akan tanggung jawabkan besok di akhirat. Yang tadi nanti kita akan tanggung jawabkan besok di akhirat sama Allah. Maka isilah waktu-waktu kita dengan ibadah kepada Allah. Cukup ya, insyaallah besok kita sambung. Semoga kajian kita pada malam hari bermanfaat, menambah ilmu kita dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum